Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. Nabil gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah Reni Tikasari Hai, atau biasa dipanggil Tere. ya. Nah, dia itu adalah salah satu teman gue ketika kuliah. Di mana kuliahnya? Di IPB University. Jurusan Ilmu Komputer. Dan asal kota Asal dari Lampung. Lampung. Oke. Nah, jadi selama gue kuliah, kita pernah jadi ketua dan wakil ketua himpunan di kampus kita. Dan waktu itu gue baru tahu kalau misalnya hari ini adalah salah satu penerima beasiswa unggulan. Pada waktu itu gue juga nggak tahu apa itu beasiswa unggulan. Sebenarnya apa sih beasiswa unggulan? Jadi beasiswa unggulan itu sebenarnya beasiswa yang diberikan dari Kemendikbud untuk anak-anak berprestasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya beasiswa kan biasanya untuk membantu keuangan mahasiswa kan untuk membayar UKT. Nah itu biasanya lebih banyak beasiswa yang diberikan kepada dalam tanda kutip anak-anak yang kurang mampu. Nah kalau beasiswa unggulan ini umum ya, jadi bahkan untuk anak-anak orang kaya pun kalau bisa dia juga memenuhi syarat itu bisa banget dan bisa dapat, karena di salah satu persyaratannya tuh nggak sama sekali mencantumkan data tentang gaji orang tua. Ya. Oke. Nah, kan waktu itu kan kalau nggak salah lo dapat beasiswanya itu pas awal masuk kuliah ya? Betul. Nah, bagaimana cerita perjalanan lo bisa tahu apa itu beasiswa unggulan? Ya, soalnya gimana ya, beasiswa unggulan itu sebenarnya mungkin promosinya agak kurang ya dari Kemendikbud. Jadi kayak orang-orang tuh mungkin tahu karena ada channel atau link-link tertentu yang emang ngasih tahu. Jadi kebetulan aku juga waktu itu taunya dari sepupu. Karena emang sebelumnya emang nggak pernah dengar sama sekali ada beasiswa unggulan. Terus dikabarin infonya, akhirnya barulah tahu adanya beasiswa ini dan tertarik buat daftar. Pada waktu itu memang apakah lagi cari beasiswa atau enggak? Enggak cari sama sekali. Jadi tapi tiba-tiba pengen daftar aja dan dapat ya? Dan dapat alhamdulillah. Oke. Kita bakalan coba bahas bagaimana cara lo dapetin beasiswa ini, oke? Boleh. Nah, sebetulnya apa sih syarat-syarat untuk bisa dapat beasiswa ini? Jadi syaratnya tuh sebenarnya umum ya, kayak syarat untuk dapat beasiswa lainnya pasti ada persyaratan administrasi, terus kita buat esai, terus kita harus minta rekomendasi juga dari orang yang bersangkutan. Tapi yang mungkin paling penting itu soalnya gini, kalau di beasiswa unggulan sendiri di zaman aku 2019 ya, berarti 2019 itu tuh ada 2 jalur. Jadi jalurnya tuh ada yang reguler, ada yang masyarakat 3T, daerah 3T. Nah, jadi kebetulan waktu itu kalau misalnya untuk yang jalur mahasiswa berprestasi atau reguler, nah itu tuh kita kayak itu tuh ada dua jenis. Yang pertama itu untuk maba, berarti kan dari SMA, terus dia mau melanjutkan ke kuliah untuk mahasiswa baru, dan itu ongoing. Nah, jadi ongoing ini untuk khusus mahasiswa di semester 3. Jadi beasiswa unggulan ini cuma ada itu doang, cuma sampai semester 3. Jadi kalau semester selanjutnya itu nggak bisa kita kalau bisa daftar. Nah, jadi untuk aku kemarin kebetulan karena aku maba, jadi aku pakai semua persyaratan yang itu tuh harus kita siapkan dari SMA gitu. Jadi kayak kalau misalnya untuk nilai, berarti nilai dari SMA. Prestasi, berarti prestasi SMA. Bagus dong nilai-nilainya sama prestasinya. Bener banget. Tapi maksudnya bagus atau enggak kan itu mungkin ada standar penilaiannya sendiri kan. Tapi kita harus make sure kalau misalnya kita bisa bersaing gitu loh untuk daftar. Makanya anak-anak SMA nih yang mau daftar beasiswa ini dan ngincar untuk beasiswa yang untuk maba, itu dari SMA tuh harus udah dipersiapin banget dari akademik, non akademik. Dan yang paling penting menurut aku ya, kalau beasiswa unggulan ini kan mungkin karena dia tuh menekankan kepada pengabdian masyarakat. Jadi tuh kayak mungkin hint dari aku ya. Maksudnya tips dari aku, kalau misalnya kamu mau daftar beasiswa unggulan, kamu tuh harus bisa memberitahu reviewer atau orang yang bakal menilai kamu nanti kalau misalnya kamu tuh bakal bermanfaat gitu untuk masyarakat luas. Karena kebetulan ada salah satu sertifikat aku waktu SMA yang akhirnya tuh bikin poin aku tuh jadi gede dan bisa keterima di beasiswa unggulan ini. Itu sertifikat apa tuh? Sertifikat pramuka. Iya, betul. Jadi pramuka memang dilihat banget ketika daftar itu ya? Sebenarnya enggak juga sih, maksudnya kayak mungkin sertifikat yang lain juga tuh dilihat juga, dan ini tuh maksudnya bukan karena kamu ikut pramuka jadi kamu punya kesempatan yang lebih besar. Tapi dalam kasus lu, sertifikat pramuka itu dilihat banget? Karena waktu itu aku berkegiatannya tuh sampai tingkat provinsi. Nah, jadi kan mungkin tuh poinnya jadi lebih tinggi kan, dan waktu itu aku menjabat sebagai salah satu ketua. Iya, ada ketuanya juga. Jadi kayak
akhirnya mungkin itu yang membuat poin penilaian aku di beasiswa ini jadi besar kayak gitu sih. Oke, paham. Nah, kalau misalnya pada waktu itu, bagaimana sih timeline pendaftarannya? Apakah masuk kuliah dulu atau sebelum masuk kuliah? Nah, kalau di tahun aku 2019 itu kan pendaftarannya dibuka Agustus ya, dan kebetulan aku tahu beasiswa ini tuh mepet banget, kayak Hamin 5 penutupan. Iya, penutupan. Ya, oke. Aku baru tahu dan jadi itu 5 hari dong persiapan buat ya, semuanya. betul. Wow. 5 hari. Hebat. Jadi ya selama 5 hari itu akhirnya aku nyiapin berkas dan lain-lain. Tapi ini sih mungkin buat anak-anak dari daerah, dari aku kan dari Lampung, sedangkan aku kuliah di Bogor. Untuk dapat surat rekomendasinya aku kan harus Ke Lampung dulu. Iya, tapi kebetulan waktu itu aku dapat bantuan dari senior aku. Akhirnya beliau yang minta bantuan, terus beliau yang ngurus ke sekolah aku ya untuk Jadi itu yang diminta kertas fisiknya, tes fisik, tanda tangan basah. tanda tangan basah. Oke. Jadi mesti kita minta bantuan ke teman kita di daerah buat ke sekolah kita. Ya, atau orang tua atau kerabat-kerabat terdekat juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang dari SMA terus mau ikut beasiswa ini untuk jalur maba, Persiapin dari ya sekarang. benar. Jadi Oke. abis lulus nih, terus emang targetnya mau ke beasiswa unggulan, langsung aja Persiapin. minta rekomendasi dari sekarang gitu. Tapi apakah harus dari kepala sekolah? Enggak, karena kalau aku kemarin kebetulan jadi tuh ada form yang memang disediakan dari pihak beasiswanya, dan biasanya itu ada form, pasti kan kita dapat rekomendasi dari orang yang terpercaya Iya, kan, salah betul. satunya kepala sekolah. Nah, tapi waktu itu aku kebetulan bisa dapat rekomendasi khusus juga dari pembina pramuka aku. Nah, jadi aku dapat 2 rekomendasi dari Kepsek juga dari pembina pramuka. Jadi intinya orang yang terpercaya ya. Benar, dan penilaiannya itu kalau kalian mau lihat formnya, mungkin kalau masih sama ya, itu bisa ke websitenya beasiswa unggulan aja. Tapi waktu aku kemarin tuh form untuk rekomendasinya itu detail banget. Jadi kayak nanti kita bakal dinilai dari entah itu kepemimpinannya, problem solvingnya, dan lain sebagainya, itu dijelasin secara detail sama orang-orang yang bakal ngasih rekomendasi di formulir itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau pada waktu itu ya, pada saat itu apa sih tahapan pendaftarannya? Tahapan Kayak dari pendaftaran dari awal banget. dari awal banget yang pasti administrasi. Administrasi. Iya. Itu apa itu yang dibutuhkan? Kalau administrasinya itu yang pertama pasti nilai ya. Nilai SMA. rapor. Iya, nilai rapor Semuanya SMA. tuh? Semuanya Dari kelas 10? Iya, dari kelas 10 sampai lulus, bahkan nilai UN karena zaman kita masih ada UN. iya, Sekarang iya. udah nggak ada kan. Tapi mungkin nanti bisa contohin nilai ujian sekolah ya berarti. Berarti ntar kita mesti ngelihat di pendaftaran yang sekarang ya. Iya, karena Bagaimana beda-beda. poin-poinnya. Setahu aku tiap tahun tuh beda-beda. Nah, terus habis dari situ piagam-piagam pasti ya, Piagam. sertifikat-sertifikat. Kemudian kita disuruh buat esai juga. Esai itu tentang apa? Biasanya tuh kalau di tahun aku kemarin esainya itu bagaimana caranya kita menjadi mahasiswa unggul untuk bangsa Indonesia ya. Namanya juga unggulan ya. Ya, namanya juga unggulan Iya, ya. benar. Nah, apa Terus sih? satu lagi. Apa? Jadi kita kalau di beasiswa unggulan itu kita bakal disuruh buat proposal. Proposal Nah, tentang? proposal untuk pengajuan dana. Nah, jadi dana kita bisa ajuin sendiri. benar banget. Jadi bedanya beasiswa unggulannya sama beasiswa yang lain, mungkin kalau beasiswa yang lain itu udah ditetapin ya, misalnya kayak kamu daftar beasiswa ini kamu bakal dapat sekian. Iya. Nah, kalau di beasiswa unggulan kita tuh dikasih kesempatan untuk buat proposal di mana kita bisa menjelaskan kayak kebutuhan kita nanti selama kuliah tuh apa, kegiatan Itu yang bebas bakal dong? bebas. Apakah ada limit batasannya? Nah, untuk beasiswa unggulan sendiri, jadi waktu aku buat proposal ini kan sebenarnya aku belum tahu jelas kan, itu proposalnya tuh maksudnya gimana atau gimana. Tapi setelah aku keterima, itu aku baru tahu kalau ternyata proposal itu tujuannya karena pemberi Kemendikbud atau pemberi beasiswa itu mau ngelihat nih kira-kira UKT dari yang bersangkutan ini berapa, terus kebutuhan kegiatannya itu apa dan sebagainya. Nah, tapi at the end nanti yang bakal dipenuhi sama mereka sesuai request kita tuh adalah UKT. Sedangkan UKT. biaya Itu full tuh lainnya UKT-nya? full. Sampai lulus? Sampai lulus. Wow. Tapi batasnya 8 semester. 8 semester. Tapi itu lumayan banget ya. Banget. Lumayan banget. Terus apa lagi selain UKT? UKT, terus biaya hidup juga. Biaya hidup bulanan tuh. Bulanan, biaya hidup bulanan sama biaya buku. Dan biaya bukunya itu menurut aku cukup besar ya. Itu tuh semuanya dibayarkan dalam satu waktu atau bagaimana? Enggak satu waktu. Jadi dia ada 5 tahapan pembayaran. Oke. Nah, dan dibayarnya tuh setiap tahun. Oh, setiap tahun. Iya, jadi kan itu kalau 8 semester berarti 4 tahun. Tapi kenapa dia jadi 5 kali pembayaran? Jadi kita tuh di 5 kali pembayaran tuh setiap pembayaran tuh untuk biaya 1 tahun. Nah, dan yang pembayaran kelima, itu setiap pembayaran di tahun-tahun sebelum itu bakal dipotong sekitar 5%. Nah, 5% nanti, 5% dari tahun-tahun sebelumnya bakal
diberikan kepada penerima beasiswa nanti di tahap kelima. Jadi ketika kita udah lulus, kita bisa dapat lagi gitu. Potongan 5% dari yang sebelum-sebelumnya. Berarti kalau 5 kali 4 20% dong dapatnya. Iya. Lumayan banget ya. Iya, benar. Nah, itu kalau misalnya aku boleh tahu berapa sih nominalnya? Totalnya ya? Total semua. Iya. Kalau untuk aku sendiri, karena kebetulan di IPB UKT mahal, Iya. Ya, mahal banget. Untuk semua yang aku dapetin dari beasiswa unggulan itu sekitar 169 juta sekian. Wow. Dalam waktu 4 tahun tuh. Dalam waktu 4 tahun. Luar biasa. Makanya ayo daftar beasiswa unggulan. Berarti kalau misalnya kampusnya itu memang mahal kuliahnya, bisa dapat segitu juga. Ya benar. Jadi walaupun kamu ada di fakultas kedokteran yang mungkin UKT-nya tetap bisa juga mahal, dapat segitu. itu bisa dapat semuanya. Jadi ya Itu bakal apakah untuk PTN doang atau bisa buat swasta juga? setahu aku swasta juga bisa. Berarti kalau swasta yang mahal-mahal pun juga bisa dapat beasiswanya dong? Kayaknya sih iya ya. Hebat juga ya. Ya coba diupdate aja ya Iya, di buku kita lihat coba panduannya. nanti ya di website-nya ya. Nah, apa sih menurut kamu yang bisa membuat kamu lolos dari beasiswa itu? Sebenarnya ini nggak tahu sih ya sistemnya gimana atau mungkin tergantung reviewernya juga gimana. Tapi ketika kamu nanti udah lolos dari tahap administrasi, berarti kan semua dokumen kamu tuh emang udah lolos nih, udah sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan sama beasiswa unggulan. Selanjutnya bakal ada tahap wawancara. Nah, sebenarnya Itu offline tuh? Offline. Nah, di tahap wawancara ini sebenarnya aku baru ngeh ya kira-kira yang dibutuhkan dari reviewer ini atau pemberi beasiswa ini apa. Karena waktu aku wawancara itu yang banyak ditanyain tuh bukan kayak keuangan keluarga kamu gimana atau kayak kendala kamu, itu enggak sama sekali, tapi yang ditanyain tuh lebih ke kontribusi kamu selama SMA itu apa sih gitu. APDP gitu ya? Iya, terus kayak nanti kalau misalnya kamu udah kuliah di sini, kira-kira apa sih dampak yang bisa kamu berikan kepada masyarakat 5 tahun setelah ini, kamu nanti menjadi apa jadi sih? kita kira-kira. mesti nyusun kata-kata supaya lebih menjual ya, Benar. lebih bersosial jiwanya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, nanti setelah wawancara itu bakal ada tes kayak problem solving gitu loh. Oh, itu pakai studi kasus? Pakai studi kasus. Nah, jadi Itu nanti di sana langsung tuh jawabnya? Iya, langsung. Sama reviewernya langsung gitu. Jadi nanti Lumayan sulit ya? bener, kamu bakal ditanyain beberapa studi kasus dan kamu ya harus jawab di saat itu juga. Gitu. Pada waktu itu kamu apa studi kasusnya? Masih ingat nggak? Oke. Jadi karena kebetulan, jadi sebenarnya yang bakal ditanyain sama reviewer itu adalah apa yang kamu tulis di proposal dan juga esai. Nah, karena kebetulan mungkin sertifikat dan pengalaman. Jadi nggak boleh bohong dong ya? Iya, karena kan ini menceritakan apa yang kamu tulis juga kan. Ya mungkin kamu bisa bohong dalam tanda kutip, tapi at least kamu bisa menyesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Nggak boleh bohong, tetap nggak boleh bohong. Iya, nggak boleh. Nggak boleh Kan bohong. tips ya. Iya. Mungkin agak jadi pemanis lah ya, Iya. bukan bohong lah ya Iya. bahasanya. Dipoles dikit lah ya Dipoles-poles bahasanya. lah. Iya, benar. Nah, karena waktu itu aku lebih banyak ke kegiatan sosial di Pramuka ya, jadi mungkin aku lebih ditanya waktu itu ke leadership-nya. Oh, leadership. Iya, jadi aku dikasih studi kasus, misal nih ada di satu komunitas terus menghadapi masalah ini, sikap aku sebagai seorang leader itu seperti apa. Kemudian kalau di masyarakat ada kendala seperti ini yang dilakukan oleh seorang anak pramuka, nah itu tuh bagaimana kayak gitu. Oke. Oh, jadi memang kita mesti menonjolkan jiwa sosial kita pada saat itu. Ya, karena kebetulan salah satu tujuan dari beasiswa unggulan ini yang aku tahu itu kan salah satunya bagaimana caranya pemerintah itu membiayai mahasiswa supaya mereka tuh nantinya bisa berkontribusi langsung ke masyarakat. Jadi kalau Ada timbal misalnya baliknya. iya, jadi kalau misalnya emang dari awal ternyata visi misi kita sebagai mahasiswa tuh udah memang terjun ke masyarakat dan berdampak luas, ya mungkin reviewer juga bakal, wah ini nih yang aku cari sebagai penerima beasiswa ini. Benar-benar. Nah, selama kamu dapat beasiswa itu, ada nggak sih kewajiban-kewajiban yang masih kamu penuhi selama kamu kuliah? Ada. Yang paling berat apa? Sebenarnya menurut aku nggak terlalu berat ya, karena satu-satunya syarat itu cuma menjaga IPK. IPK. Apa tuh minimalnya? Minimal IPK-nya 2,75 Dalam satu semester atau? dalam satu semester. Jadi nanti jadi beasiswa unggulan sendiri kan ada websitenya ya. Jadi nanti ada yang namanya BU report. Nah, nanti di situ kamu bakal upload dan report tiap semester itu transkrip nilai dan bukti pembayaran. Oh, SPP. Oh, berarti kita mesti bayar dulu di awal sebelum dapat UKT, sebelum dapat beasiswanya itu. Iya benar, karena kalau untuk mahasiswa, kalau untuk maba ya, kan kita udah masuk duluan nih, maksudnya kita udah jadi mahasiswa dulu baru dapat beasiswanya. Nah, jadi kan itu otomatis kita udah bayar duluan kan sebelum kita dapetin. Nah, tapi nanti itu bakal di-reimburse sama pihak
beasiswanya. Itu selalu begitu setiap kali bayar UKT? Nah, tapi untuk kedepannya, karena aku udah bilang kan tadi di awal kalau beasiswanya itu dikasih 5 tahap, 5 tahap. dan setiap kali dikasih itu tuh mencakup biaya 1 tahun. Tahun. Itu di awal atau di akhir tuh? Di awal. Awal tahun? Iya, jadi sebelum bayar UKT dapatnya ya? Betul. Nah, jadi kan kalau misalnya ini beasiswanya Agustus nih, berarti kan dia cair sekitar bulan September. Biasanya itu setiap bulan September. Nah, dan setiap dia cair di bulan September itu kan kita nyiapin UKT buat 1 tahun ke depan. Jadi buat semester selanjutnya itu kita udah aman nih, punya biaya nih ya, untuk bayar untuk semester depan gitu. Oke, kebayang-bayang. Jadi paling penting adalah kewajibannya menjaga IPK. Nah, karena kalau misalnya IPK-nya di bawah 2,75 itu ada sanksinya. Apa tuh sanksinya? Sanksinya adalah Pemotongan beasiswanya sebesar 5%. Tapi dalam tahun atau dalam akumulatif? Kumulatif. Jadi 5% itu dipotong dari seluruh berarti gede banget dong kalau 5% dari benar. 169. Jadi ya susah sulit ya, karena kan resikonya lumayan besar juga. Bener. Nah, selama kamu jadi beasiswa unggulan ini, apa aja sih manfaatnya yang kamu dapetin? Selain manfaat finansial ya pastinya, itu kan berdampak banget ya pasti. Yang jelas kalau misalnya di beasiswa ini aku nggak bisa bilang kalau bakal dapet relasi dan sebagainya, karena menurut aku di beasiswa unggulan ini salah satu kekurangannya itu kurangnya monitoring dan dan jejaring antar penerima beasiswa pada waktu itu. Tapi kayaknya nyampe sekarang deh. Karena nyampe monitoring terakhir itu jujur aku masih agak tidak mendapatkan fasilitas yang baik ya. Masih enak dong, artinya kita nggak perlu susah payah buat tanggung jawab kepada mereka. Bener sih, karena mungkin yang jadi menarik juga di sini, mungkin orang banyak nggak terlalu berminat di beasiswa karena ada keterikatan selanjutnya kan. Tapi kalau di beasiswa unggulan tuh kita nggak dapat keterikatan sama lumayan sekali. Bebas seperti ya. Iya, jadi yang penting dapat duitnya aja. duitnya aja itu. Bener. Tapi mungkin beban moral ya kalau misalnya pada akhirnya kita mungkin tidak melenceng atau tidak berdampak kepada masyarakat. Makanya pas kuliah kan Anda tahu kita sangat bermasyarakat dan bersosial sekali ya. Nah, setelah kamu lulus ada nggak sih kewajibannya di beasiswa unggulan? Apa bebas itu aja, lepas? Bebas, benar-benar bebas. Jadi kalau misalnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita udah report dan upload skripsi kita. Jadi ada report setiap tahun? Atau? Ada. Oke. Jadi nanti pokoknya terakhir banget nih di semester 8 kalau misalnya kita udah upload ijazah sama skripsi, itu berarti udah lepas kewajiban kita sebagai penerima beasiswa. Tadi ngomongin tentang report, setiap tahun ada reportnya atau setiap semester? Setiap semester. Itu apa tuh isinya? Itu tadi kalau setiap semester isinya cuma transkrip sama UKT. Jadi bukan semacam tulisan gitu, bukan esai gitu, bukan? Tapi uniknya nanti kalau misalnya kita ada kendala, kita bisa report juga di websitenya. Jadi kalau misalnya kendala dalam arti misal nih kayak IPK aku menurun tiba-tiba di semester ini, nanti aku bisa kasih tahu kendalanya itu kenapa. Apakah itu bakal dibaca? Kita nggak tahu ya, karena ini salah satu kurangnya menurut aku, karena websitenya itu nggak ada forum untuk bisa menghubungi orang-orang yang bersangkutan gitu. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran atau ada kendala-kendala, kita nggak tahu menghubungi siapa. Tapi apakah ada grup WhatsApp atau grup Telegramnya? Ini juga tidak ada. Makanya aku sudah gimana kita bisa tahu apakah ini kita udah betul atau salah? Nah itu masalahnya nggak tahu. Jadi itu biasanya setiap tahun tuh bakal ada monitoring untuk seluruh penerima. Nah tapi masalahnya monitoringnya juga tuh kadang infonya tuh suka nggak, ini contoh ya, terakhir tuh ada monitoring kemarin dan kebetulan monitoring se-Indonesia itu diadakan di IPB. Tapi aku sebagai mahasiswa IPB pun nggak tahu kalau monitoringnya itu ada di IPB gitu. Jadi lewat tuh. Oke. Jadi ya. Jadi memang kurangnya koordinasi kali ya. Fasilitatornya menurut aku mungkin bisa ditingkatin lagi sih. Cuman buat teman-teman yang mau beasiswa ini, alhamdulillahnya untuk pembayaran lancar ya teman-teman. Jadi nggak ada ngaret-ngaret pembayaran tuh? Ngaret ada tapi pasti dibayar gitu. Dibayar. Bukan dalam artian ngaret yang nyampe bertahun-tahun nggak dibayarin. Paling kayak cuma telatnya seminggu 2 minggu. Iya, karena pembayaran uang itu cair, itu tuh syaratnya kita harus upload dulu untuk transkrip sama SPP. Nah, dan itu tuh batasnya 30 hari. Kalau misalnya kita 30 hari udah upload, biasanya langsung cair. Jadi kita masih bayar dulu dong SPP-nya sebelum kita dapat duit beasiswanya. Nah, kuncinya adalah semakin cepat kita report, semakin cepat cair. Makanya reportnya cepat-cepat teman-teman. Keren. Jadi duit itu nggak dipakai buat sembarangan ya? Betul. Oke. Ada nggak nasihat dari kamu buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa unggulan? Kalau untuk teman-teman yang mau pakai jalur maba, pastinya saran dari aku
dipersiapkan dari sekarang sih untuk nilai, untuk kayak sertifikat, untuk kegiatan-kegiatannya mungkin langsung bisa diarahkan ya kira-kira kayak nantinya mau gimana. Soalnya gini, karena kan ini berkaitan sama jurusan juga ya. Jadi nanti di jurusan ini mereka bakal lihat kira-kira apakah jurusan kita ini benar-benar bakal membawa kita sebagai orang yang berdampak di masa depan atau enggak gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi SMA terus mengejar beasiswa ini, langsung dipikirin jurusan sekarang tuh gimana, terus dampak yang bakal kalian berikan dari jurusan yang bakal kalian ambil nanti itu apa. Maksudnya ilmunya ya? Benar, Ilmunya jadi buat bukan masyarakat apa? benar. Jadi bukan cuma mempersiapkan nilai akademik atau sertifikat doang, tapi kayak benar-benar tujuan teman-teman untuk mengambil beasiswa ini apa dan kedepannya gimana, itu benar-benar harus dipersiapkan juga. Berarti ini bisa kita katakan beasiswa dari negara dan untuk negara juga. Tuh, karena emang itu tujuan dari Tujuannya. beasiswa unggulan ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya kita pengen coba lihat tentang infonya, lihat di mana? Di website beasiswa unggulan. Ada websitenya? Ada website. Oke, jadi ntar kita bisa lihat lengkap di situ semuanya ya. Oke. Sekian dulu tentang diskusi kita. Terima kasih banyak. Kita doain semoga nonton podcast ini bisa dapat beasiswa Amin. yang bagus. Terima kasih. Sampai ketemu di Ya, pertemuan sama-sama. selanjutnya. Thank Selamat. you.